Akang teh lupa. Kalau cuma pulsa habis kan bisa beli. Neng teh mau beli pulsa, tapi warungnya rame nggak bisa ditinggal. Akang minta maaf. Ketiban gajah kamu baru tahu. Cek, itu dari kamu teh kenapanya cemberut? Mamang kirim SMS apa? Astagfirullah. Mamang teh belum ngirim. Penjajahan di zaman sekarang tidak bisa diartikan seperti penjajahan di zaman dulu. Di mana musuhnya terlihat jelas, bahasanya beda, fisiknya beda. Mereka menembak kita, kita menembak mereka. Jelas musuhnya, jelas juga kita berhadapan-hadapan dengan mereka. Tapi penjajah di zaman sekarang berbeda. Cara menjajahnya juga beda. Kita diterlenakan oleh kenikmatan dunia, musik, busana, hiburan. Zaman sekarang yang mereka jaga adalah kepala kita, hati kita. Anak-anak kita diracuni oleh barang-barang haram. Ratusan ton barang-barang itu masuk ke negeri kita setiap tahun. Dijual ke pelosok-pelosok desa. Barang itu jika masuk ke dalam tubuh kita akan merusak hati kita, merusak otak kita, membuat kita hidup di dalam khayalan yang tidak jelas. Bahkan ada yang menjuruskan kita untuk bunuh diri. Badan kita merdeka, tapi otak dan hati kita, inilah penjajahan yang paling menakutkan. Pembodohan masal. Kusoi. Iya Pak Ustadz. Kasih tahu adik kelasmu surah dan ayat tentang barang-barang haram. Itu ada di surah Al-Maidah ayat 90 Pak Ustadz. Sok bacakan. Iya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah suatu perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jelas kan? Iya Pak tahu. Ustadz. Tahu Ustadz. Harus. Iya Ustadz. Ajan. Siapa namanya? Junaid Pak Ustadz. Ya Junaid Ajan. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Doi, saya bosan duduk sini, Doi. Saya di situnya. Iya. Duduk pakai bosan. Tadi siang Pak Kemet makan di warungnya Koswara. Pak Ustadz Ceng. Iya Doi, Pak Ustadz Kemet kan Doi.
Kamu mulutnya jadi lemes begitu, Ceng, serang, Ceng. Ceng, emang kenapa sih mau makan di warungnya Koswara? Pak Ustadz nggak bayar, Ceng? Ya kalau soal itu, mana saya tahu, tanya aja sama Koswara. Ya kalau kamu nggak tahu kenapa kamu cerita? Ya kapan sih Pak Ustadz Kemet pernah makan di warung Koswara? Jangan-jangan ada masalah ya? Masalah sama siapa, Ceng? Ya mana saya tahu, Doi, makanya saya nanya. Masalah sama Koswara? Kalau masalah sama Koswara, nggak mungkin dia makan di situ. Dia siapa, Ceng? Dia siapa? Ya Pak Ustadz Kemet. Ya berarti nggak berantem sama Koswara, Ceng. Pak Ustadz Kemet nggak berantem sama Koswara. Kalau berantem bagaimana, Ceng? Ya nggak mungkin tuh, Doi. Kalau misalnya Pak Ustadz Kemet berantem sama Koswara, nggak mungkin Pak Ustadz Kemetnya makan di situ. Kan tadi udah saya bilang begitu. Oh, berarti kamu salah lihat, Ceng. Yang makan di warung Koswara itu bukan Pak Ustadz Kemet, tapi orang lain. Aduh ampun, ini orang salah lihat gimana sih? Tadi saya ngomong sama kamu, Pak Ustadz Kemet makan di warungnya Koswara. Bukan Pak Ustadz Kemet berantem sama Koswara. Bukan. Pak Ustadz nggak berantem, Ceng? Enggak! Kamu, Ceng. Berarti mah nggak ada masalah dong. Ngapain kamu cerita, Ceng? Astagfirullahaladzim. Kum. Kang Dadang. Assalamualaikum. Maaf Kusoy, Ya, Kang Idan, ada apa? boleh tidak tanahnya kami garap? Kalau boleh, harganya berapa? Terus sistem sewanya teh bagaimana? Wah, maaf, Kang Idan, Kang Inin. Saya mah tidak menyewakan tanah saya. Tapi kalau mau digarap mah silahkan. Tidak apa-apa. Kalau masalah keuntungan, kita bisa bagi hasil. Kalau mau digarap semua, sok, mangga. Saya punya keinginan semua orang mendapatkan hasil. Kalau hasil panennya bagus, alhamdulillah semua orang akan dapat banyak. Tapi kalau hasil panennya sedikit, ya harus bersabar. Semua orang akan dapat sedikit. Saya masuk dulu. Akang minta maaf, Neng. Tadi Akang nggak SMS Neng. Pulsanya habis. Alasan palingan Akang teh lupa. Kalau cuma pulsa habis kan bisa beli. Neng tadi mau beli pulsa, tapi warungnya rame nggak bisa ditinggal. Akang minta maaf. Udah tuh jangan cemberut aja. Akang ganti baju dulunya. Sebentar lagi mau ke pasar. Dede jadi bingung, A. Masak di rumah bapak, emak tersinggung. Masak di rumah emak, bapak yang tersinggung. Nganter makanan ke bapak kan cuma sebentar. Masa emak nggak bisa ditinggal sebentar? A, emak itu trauma kasusnya Mak Ijom. Dede nggak berani kalau ninggalin emak sendirian di rumah. Harus ada yang nungguin.
Tapi nanti Dede coba minta tolong sama Mimin ya, untuk ngejagain emak kalau Dede lagi bawa makanan untuk bapak. Jangan Dede cantik. Asobri nggak setuju kita menyelesaikan masalah dengan menyusahkan orang lain. Ini teh persoalan kita. Jadi kita yang harus menyelesaikannya. Ini saya kasih resep obat untuk penurun panasnya, Pak Dudung. Nanti kasih aja 1 kali 4 jam, ya? Iya. Minta obat dari depannya, sambuin. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Sayur! Bapak-bapak sayur! Sayur! Bapak-bapak sayur! Cilok, cari lok di cilokan, ye. Cilok cihuy mah 500-an. Cilok, cari lok di cilokan, ye. Cilok cihuy mah 500-an. Cilok, cari lok di cilokan, ye. Prabut, prabut. Bapak-bapak prabut na yuk. Prabut dapur. Assalamualaikum, Mang Ocat. Waalaikumsalam, Kang Afif. Ada titipan. Ini surat dari Teh Yati. Sebetulnya sudah 2 kali Teh Yati ngirim surat, tapi yang pertama hilang. Jadi nggak sampai ke Mang Ocat. Isinya apa ini Kang Afif? Saya nggak tahu, Mang. Masa saya baca? Tapi Teh Yati minta balasan. Ingat, jangan main api. Bohong sama istri itu tidak berkah. Iya Kang Afif, terima kasih. Saya jalan dulu Kang Afif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan dibalas suratnya. Prabut, prabut. Bapak-bapak prabut. Sayur. Kum. Sumpah, Kum. Tadi malam teh saya dengar suara kuntilanak di sini. Kalau nggak percaya tanya aja sama Idoy. Paling Idoy juga cuma nakut-nakutin kau. Aduh ampun, nakut-nakutin gimana? Kum, orang Idoynya di sebelah saya. Kalian berdua ngobrolin saya. Aceh semalam dengar suara kuntilanak. Hah? Serius, Kum? Di mana? Di sini. Kum, jangan nakutin, Kum. Kamu juga takut kan? Ceng. Gak sakit kan saya? Bapak pinter. Debbie? Debbie. Gantian kan ada. Jennifer, sakit gak? Sedikit deh, kayak digigit semut. Doi, semalam betul
kamu mendengar suara kuntilanak. Di mana, Kum? Kata Aceh, kamu berdua sama dia mendengar suara kuntilanak di sini. Oh, itu mah suaranya Sabrina, Kum, bukan kuntilanak. Kamu nakut-nakutin aja. Doi, emang kamu lihat Sabrinanya? Lihat, Ceng. Semalam langsung saya bawa ke sini Sabrinanya. Ah, tapi pas sampai sini, Ceng, berubah jadi asap. Masa sama kuntilanak aja percaya? Dasar melehoy. Udah pintar sekarang dia, Kum. Udah bisa nakut-nakutin kita. Aduh, sakit, Kum. Berarti sudah mulai sehat dia. Insya Allah. Amin.